Mirna, hari ini aku pulang tangan kosong. Tangan kosong? Pasti kan HP itu lagi kan, Bang? Jangan mulai lagi, aku udah kerja dari subuh di pasar. Angkat-angkat karung, keringat bercucuran. Tadi kamu bilang kamu pulang dengan tangan kosong. Barusan kamu bilang kalau kamu capek kerja. Kamu bohong sama aku. Mata kamu nempel ke layar HP, main HP terus. Jangan-jangan duitnya habis buat modal judi online ya? Aku cuma cari jalan keluar. Jalan keluar? Aku udah berkali-kali ngingetin kamu. Jangan main judi, Bang. Terus kita mau makan apa besok? Emang selama bertahun-tahun aku jadi kulis rabutan dapat apa? Cuma capek dan hinaan doang. Uang gak pernah cukup. Tapi hasil kerja kamu di pasar itu halal. Walau sedikit tapi berkah. Berkah gak bikin perut kenyang. Dengan judi, aku bisa dapat uang banyak dan cepat. Cepat? Cepat apanya? Cepat hancur? Aku cuma mau kita keluar dari hidup susah ini. Aduh, subscribe dong. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Dah. Indra, dari kemarin gue perhatiin lu, yang lain angkat karung, keringetan, lu cuma duduk, sandaran main HP. Saya istirahat, bos. Istirahat? Istirahat itu ada jamnya, ini jam kerja. Lu pikir pasar ini tempat nongkrong? Saya capek, bos. Dari pagi belum berhenti. Capek? Di sini semua capek. Lu cuma kuli aja, tapi tingkah lu paling banyak banget. Bos, bentar. Kaki saya kram nih. Keram? Atau alasan biar bisa main HP lagi? Hah? Sumpah, bos. Ini kaki saya. Gua gak peduli. Angkut itu karung ke gudang. Jangan males-malesan. Kayak orang gak butuh kerja aja. Sebentar aja, bos. Dikit lagi hilang kok keramnya. Sebentar. Dari dulu lu selalu ngebantai ya kalau diperintah. Gak gitu, bos. Lu butuh, tapi kerja lu gak pernah niat. Gua udah cukup sabar, Indra. Hari ini juga lu gua pecat. Saya minta maaf, bos. Saya janji berubah. Saya nggak main HP lagi. Lu pikir ini pertama kali gua denger janji lu? Di rumah ada istri saya nungguin saya pulang bawa hasil. Kalau saya nggak kerja, kami mau makan apa, bos? Harusnya itu yang lu pikirin dari awal. Lu udah tahu segala risiko yang lu lakuin. Bos, ini kaki saya udah sembuh kok. Saya udah bisa kerja nih sekarang. Enggak, udah terlambat. Tolong, bos. Jangan pecat saya. Pergi lu dari sini. Bos, jangan. Jangan gitu, bos. Gua nggak mau lagi lihat muka lu di sini. Bro, lihat nih, tinggal satu putaran lagi, saldo gua naik. Nah kan, gua bilang apa? Sabar dikit doi. Rejeki lagi anget nih. Kalau tembus, gua traktir lu kopi seminggu deh. Ini baru namanya temen. Aduh, lagi pada sibuk banget nih. Lagi ngapain dari tadi mantengin HP aja? Santai bang, cuma main game. Sini gabung. Enggak emang game apa? Kok mukanya pada serius banget? Game cari duit, Bang. Aduh, jangan-jangan itu judi ya? Ah enggak bang, ini hiburan. Hiburan kok pakai uang? Bang Indra, Bang Edoy, kalian tahu nggak judi itu haram? Kita cuma iseng-iseng, Bang. Iseng yang bikin rusak hidup. Banyak yang udah jatuh gara-gara judi. Bang Udin, hidup kami aja udah susah. Kalau ada jalan cepet cari duit, salahnya di mana? Salahnya di caranya, Bang. Rezeki nggak datang dari yang haram. Bang Udin ngomong kayak gitu karena dapat gaji yang jelas setiap bulannya. Iya, meski gaji kecil, tapi halal. Halal tapi cukup nggak? Cukup atau tidak, tergantung dari kitanya, mau bersyukur atau enggak. Dan tugas kita itu usaha yang bener. Bang Udin jangan so paling bener deh. Udin cuma ngingetin sebelum kalian menyesal. Kamu kok masih nyantai aja, Bang? Kamu gak kerja? Aku udah dipecat. Dipecat? Pasti karena kerjaan kamu gak bener ya? Jangan mulai ceramah. Aku males dengernya. Aku capek. Aku juga capek. Capek mikirin besok kita makan apa. Aku nggak minta kamu nyalain aku. Kalau kamu bener kerjanya, gak mungkin dipecat. Banyak omong lu ya. Ya udah, aku mau ke warung. Ada duit enggak? Gak ada. Terus, kamu gak mau makan? Udah gak mau hidup?
Kamu pasti main judi itu kan? Pasti duitnya dipakai modal lagi ya kan? Iya, Kamu malah mentingin judi daripada keluarga. gak usah lebay. Udah, kamu tenang aja. Kalau aku menang, kamu mau apa juga aku kasih. Tinggal sebut aja. Aku nggak mau, Kenapa? karena uang itu haram. Haram apanya? Emang di duit ada tulisan halal atau haram? Yang ada label begitu cuma di makanan, di produk-produk. Kamu bener-bener gak sadar ya bang, duit segitu dipakai buat judi. Dan kamu berharap keajaiban. Daripada kerja mati-matian tapi tetap miskin. Miskin tapi halal itu lebih terhormat daripada kaya dari jalan yang salah. Kamu gak tahu rasanya jadi aku. Bang, sisanya saya ngutang dulu ya. Iya, nggak apa-apa mbak, nggak masalah. Makasih ya Bang Jupri. Nanti kalau udah ada uang, sisanya saya langsung bayar. Tenang aja mbak, Saya janji gak lama-lama. nggak usah janji-janji mbak. Yang penting niatnya baik. Suami saya lagi belum dapat kerja. Sebenarnya saya malu bang, tiap hari ke warung, tapi sering ngutang. Nggak apa-apa mbak, yang penting ingat buat bayar, biar modalnya muter lagi. Makasih banyak Bang Jupri. Sialan, modal gua habis semua. Tapi tenang aja, kalau mau menang gede, pasti kalah dulu. Itu biasa. Masalahnya sekarang, gua dapat duit dari mana lagi nih ya? Sholat bang. Gak usah nyuruh aku sholat. Sholat gak bakal bikin aku jadi kaya raya. Astagfirullah bang, sholat itu kewajiban, itu ibadah. Kamu aja sholat siang malam tuh. Hidup kamu masih miskin aja. Miskin harta bukan berarti kita miskin iman juga bang. Sholat gak bisa buat bayar utang, gak bisa buat beli beras. Tapi dosa bikin hidup kita makin sempit. Udah, kamu selalu bau-bau dosa. Karena aku takut bang, takut kita makin jauh dari Allah. Sekarang aku butuh duit, bukan pahala. Aku cuma pengen kamu berhenti sebelum semuanya hancur. Nah, itu kalung kamu siniin. Aku pinjam dulu buat modal. Jangan bang, ini tabungan kita. Justru itu, tabungan dipakai buat keadaan darurat. Sekarang ini aku lagi butuh banget. Bang, tolong. Kalau kalung ini dijual, kita nggak punya apa-apa lagi. Tenang aja, nanti aku ganti. Mbak Mirna, saya kesini mau nagih duit kontrakan. Udah jatuh tempo. Iya bu, saya tahu. Bulan ini belum masuk sama sekali. Saya belum punya uang. Belum punya. Minggu lalu juga begitu mbak. Iya bu, suami saya lagi belum ada duit. Belum dapat kerja tetap juga bu. Saya juga punya kebutuhan mbak. Saya ngerti bu. Tapi aturan ya aturan bu. Boleh nggak saya minta keringanan waktu? Berapa lama? 1 minggu lagi ya bu. Tolong, janji lagi. Saya akan tanggung jawab bu. Dikira tinggal di rumah neneknya kali. Bisa gratis. Saya aja banyak kebutuhan ya mbak. Iya bu, maaf. Saya akan usahakan untuk minggu depan. Kasih tahu tuh ke suami kamu. Cari duit yang bener. Biar bisa bayar kontrakan. Bang, tadi yang punya kontrakan datang nagih. Bang, denger nggak sih aku ngomong? Iya. Harusnya kamu yang hadepin bang, bukan malah aku. Terus kenapa? Aku takut bang, aku bener-bener gak tenang. Udah, nanti aja. Nanti sampai kapan? Aku malu bang, tiap bulan selalu telat bayar dan selalu aku yang minta waktu. Berisik. Aku istri kamu bang, bukan tembok buat nerima semua beban. Banyak omong. Bang, Gara-gara kamu ngomong terus. Lihat nih, aku jadi kalah. jadi yang kamu pikirin bukan kontrakan, bukan aku, tapi si Judol. Kamu bikin konsentrasi aku jadi buyar. Aku cuma minta kamu kerja keras bang. Aku lagi usaha. Usaha yang bikin kita makin hancur. Kamu gak ngerti. Sekali menang, semua beres. Tolonglah bang, serius dikit buat keluarga kita. Kamu pikir aku main-main? Muak banget sumpah. Giliran di rumah, kamu ngoceh terus. Gak ada tenangnya sama sekali. Ini celengan, masih ada juga ternyata. Gue cuma pinjem ya Mirna. Nanti juga gue balikin. Tapi kalengnya aja. Sekarang gue butuh modal. Sekali ini aja. Sekali gue menang gede, gue jamin semua beres. Dan hidup kita akan bahagia Mirna. Kamu dari mana aja sih bang?
Aku lapar. Dari tadi belum makan. Ya kalau lapar makanlah, uang kamu kan banyak. Uang aku? Kamu yakin masih ada? Maksud kamu apa? Celengan kosong, ada yang ngambil. Kamu yang ngambil uang aku ya? Kok kamu nuduh aku? Aku nggak tahu apa-apa. Di rumah ini cuma kita berdua. Jangan asal nuduh. Sekarang aku cuma mau kamu jujur. Kamu ambil uang di celengan itu kan? Enggak, demi apapun aku nggak tahu. Kalau kamu nggak tahu, aku mau lapor polisi aja. Apa? Kamu tega banget. Iya, aku yang ngambil. Kenapa kamu ambil uang tabungan aku? Sebelumnya juga kamu udah ambil kalung aku. Aku kepepet, aku butuh modal. Modal buat apa? Buat judi lagi? Iya, Itu tabungan kita satu-satunya, Bang. aku niat balikin kok. Dengan apa? Dengan kalah lagi? Kamu ini maunya apa sih? Ngasih duit salah, nggak ngasih duit, aku disalahin lagi. Aku nggak pernah minta kamu untuk kaya, Bang. Terus kamu maunya apa? Aku mau dinafkahi pakai uang halal. Makan sederhana nggak apa-apa, asal bukan dari dosa. Dan aku minta kamu untuk berhenti judi, Bang. Berhenti bohong, dan jadi suami yang baik. Kamu terlalu banyak nuntut, aku nggak bisa. Menuntut apa? Aku tinggal di kontrakan, hidup sederhana, banyak utang. Apa aku pernah mengeluh ke kamu? Apa aku pernah menuntut kamu itu untuk jadi orang kaya? Punya rumah bagus, kendaraan mewah. Aku terima semua kelebihan dan bahkan kekurangan sekalipun. Mirna, HP aku di mana? Oh, HP itu udah nggak ada, Bang. Apa maksud kamu? Udah aku jual. Kamu jual? Iya, HP itu satu-satunya punya aku. Bodoh banget malah dijual. dan kontrakan juga satu-satunya tempat kita tinggal. Kamu nggak punya hak buat jual barang-barang aku. Aku juga nggak punya hak buat kelaparan dan diusir. Aku butuh HP itu. Buat apa, Bang? Buat judi lagi? Jangan so tahu, aku nyari duit dari situ. Memang betul, tapi bukan dengan judi online. Kalau kamu mau cari duit dari HP, kamu bisa daftar jadi pedagang online atau apalah yang jelas uangnya halal. Kamu bener-bener keterlaluan, Mirna. Aku justru lagi nyelamatin keluarga kita. Aku jual HP itu buat bayar kontrakan, buat makan, buat bayar utang di warung. Apa kamu bisa kasih uang itu ke aku? Sadar, Bang, sadar. Mata hati dan pikiran kamu itu udah ketutup oleh keburukan. Mirna, aku bener-bener buntu. Aku nggak punya modal sama sekali. Modal apa lagi, Bang? Buat muter hidup, buat dapet duit. Masih mau main judol, Bang? Mau punya duit ya kerja, bukan males-malesan dan pasrah gitu aja. Kerja di mana? Kerja itu nggak nunggu, datang sana, pergi ke pasar kalau emang mau punya duit. Ke pasar. Buat apa? Apa aja yang penting halal. Enggak kerjaannya capek, panas-panasan juga. Ya Allah, Bang, kita sadar diri siapa kita. Kalau emang kamu punya keahlian selain kuli, mau kerja di kantoran, silahkan, Bang. Tapi apa kamu sendiri tahu apa kemampuan kamu? Kerja kuli aja banyak ngeluh, apalagi kerja di kantoran, di pabrik yang terikat sama peraturan. Dan yang penting, Bang, kerja apapun yang penting itu halal. Tapi hasilnya kecil. Astagfirullahaladzim, Bang. Kamu bener-bener keterlaluan ya. Kenapa kamu jadi kayak gini sih? Aku capek selalu gagal. Gagal itu bukan alasan berhenti. Yang bikin hancur itu karena kamu gak mau mulai. Kalau aku coba lagi, apa berhasil? Coba dengan kaki, Bang. Jalan, usaha sana. Bukan cuma pakai HP buat main judol. Iya, Mirna. Mau nyari kerja kemana lagi? Si Mirna bawel banget. Padahal nih, kalau dia sabar, gue pasti menangnya besar. Yang ngerasain hasilnya juga kan dia. Gak kebanyakan bawel, ngomel, pusing banget dengernya. Ke pasar duitnya cuma segitu-gitu aja. Nah, ada motor nganggur nih. Kalau gue jual, duitnya lumayan banget nih. Bisa buat modal dan malah mau beli 2 HP sekaligus aja. Pasti bisa. Rezeki nomplok sih kalau ini. Heh, ngapain lu? Mau maling lu ya? Enggak bu. Maling, tolong, ada maling. Makasih ya Mirna, kamu udah mau datang. Kenapa, Bang? Kenapa kamu harus maling motor? Aku kepepet, aku buntu, aku nggak punya apa-apa lagi. Kalau nggak punya duit itu usaha, Bang. Bukan kayak gini. Kemarin judol, sekarang maling motor. Perbuatan kamu itu buruk semua. Aku nyesel, demi Tuhan aku nyesel. Nyesel sekarang, pas kamu udah di dalam sel. Aku malu sama diri aku sendiri, malu juga sama kamu. Aku capek, Bang. Capek nutup aib kamu. Capek nangis sendirian. Maafin aku Mirna, aku udah jatuh sejauh-jauhnya.
Aku bodoh, aku pikir jalan pintas itu bisa nyelamatin hidup. Yang kamu selamatin itu cuma nafsu, dan yang kamu hancurin itu masa depan. Aku pengen berubah, tapi aku selalu telat. Belum telat kalau kamu mau sungguh-sungguh. Aku takut kamu ninggalin aku. Aku gak minta janji lagi, aku cuma minta satu hal. Apa Mirna? Tobat bang, tobat beneran. Bukan karena ketangkep, tapi karena sadar akan kesalahan. Aku tobat Mir, aku bersumpah. Ingat tempat ini, ingat rasa malunya, biar nanti kamu gak balik lagi ke jalan yang sama. Kalau aku keluar, kamu masih mau nerima aku? Kalau kamu keluar sebagai orang yang berubah, aku masih istri kamu. Aku bertahan bukan karena kuat bang, tapi karena aku masih percaya kamu mau berubah menjadi lebih baik. Es teler, es teler. Aduh, ay, seger banget nih kayaknya. Iya bang, semangat terus ya Mbak Mirna perempuan hebat. Makasih bang, saya harus kuat. Saya berusaha untuk menjadi istri yang baik untuk suami. Meskipun perbuatan Bang Indra udah sangat keterlaluan, tapi dia tetap suami saya. Saya cuma berharap dia benar-benar mau bertobat. Amin.